Tapi kenapa semua manusia masih bertanya tentang apa arti hidup dia, tentang apa arti kenapa Tuhan ciptakan? Manusia tidak pernah mendapatkan hal itu sejak dari semula. Bahkan Adam dan Hawa pun tidak pernah mempunyai jawabannya. Mereka pernah diberitahukan Allah, tetapi mereka tidak punya jawabannya. Ini antik ya, ini antik. Nah, kalau Adam dan Hawa saja tidak punya jawabannya, apalagi keturunan-keturunannya. Nah, apalagi kita semua manusia yang sekarang. Bagaimana bisa menjawab itu? Sebenarnya jawaban itu sudah diberikan Allah sendiri, dan bahkan banyak sekali di dalam Alkitab dijabarkan akan jawaban itu. Yang mengherankan bagi saya, sekian banyak pendeta dalam dunia ini pun masih juga bertanya apa tujuannya dia dilahirkan dalam dunia ini. Ini pendeta loh. Orang yang membaca Alkitab. Padahal di Alkitab itu sudah dituliskan semua tujuan Allah itu. Semua orang yang sebelum berada di dalam Kristus, semua orang itu jenisnya Adam atau Adamik. Nah, Paulus katakan dengan jelas sekali di dalam Efesus 2, bagaimana Adamik itu. Kamu, tentu saja adalah mereka sudah lahir baru, dahulu, yaitu manusia lama. Waktu mereka sebagai manusia lama itu, kamu sudah mati. Jadi keberadaan mereka sebagai manusia lama itu mati. Walaupun dia diberikan nafas hidup, dia sebenarnya berada dalam kematian. Lalu dia katakan gini, kamu hidup di dalamnya. Ini dia. Apa itu hidup di dalamnya? Artinya kamu memiliki hidup, tapi hidup di dalam kematian. Dan ini kebohongan agama. Ini saya harus katakan ini kebohongan agama. Sejak dari kecil kita dibilang kita diciptakan Allah. Padahal kita semua tahu kita dilahirkan oleh ibu kita. Jadi di sisi lain agama itu berusaha berbohong terhadap kita. Kenapa? Karena kita tahu saya ini tidak diciptakan Allah. Saya sadar bahwa saya dilahirkan oleh ibu saya. Kenapa? Karena yang namanya diciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Kalau dilahirkan itu bisa dikerjakan oleh manusia karena memang sudah ada mekanismenya. Yang diciptakan Allah, tadi yang kita katakan, hanya Adam dan Hawa. Ingat ayat Alkitab itu jelas. Lalu saya, Yahya, ya kan? Lalu Ibu Isya, itu semua dilahirkan. Kenapa gereja berkata kita diciptakan? Maksud saya itu suatu pembodohan dalam kehidupan kekristenan kita. Karena kita tahu kita nggak diciptakan Allah kok. Tapi kemudian kita ini kan keturunan Adam dan Hawa yang sudah berdosa. Artinya ketika saya lahir ke dalam dunia ini, saya lahir dengan jenis yang berdosa. Coba dengar salah satu kebohongan agama lagi. Dia katakan kita ini adalah manusia yang tidak berdosa, lahir ke dalam dunia. Makanya semua bayi yang lahir ke dalam dunia itu semuanya tidak berdosa. Padahal kita keturunan manusia yang berdosa. Bagaimana mungkin kalau saya biangnya aja berdosa, lalu saya bisa lahir dalam tidak berdosa? Kalau kita tidak melihat realita kita ini, maka sampai kita mati, kita akan selalu menipu diri kita dengan mengatakan saya ini bukan manusia berdosa waktu dilahirkan. Iblis itu sendiri menjadi bapak kita. Kita ini manifestasi daripada iblis itu sendiri, bukan manifestasi daripada Allah yang tidak berdosa. Kamu hidup sebagai manusia yang mati. Makanya tidaklah heran semua manusia dalam dunia ini bertanya pada Tuhan dan tidak pernah ada jawabannya. Karena Tuhan tidak punya tujuan apa-apa terhadap orang yang mati. Tidak ada tujuannya. Kenapa? Karena mereka di luar Kristus. Sekali lagi saya katakan, mayat tidak ada satupun yang bisa menyenangkan kita. Apalagi menyenangkan Allah. Mayat yang bisa main band, mayat yang bisa memimpin pujian, mayat yang bisa berkhotbah, tidak bisa ada arti apa-apa bagi kita yang hidup. Karena tidak ada kedengaran khotbahnya, karena nggak kedengaran pujiannya. Bahkan dia merupakan kejijikan yang harus buru-buru dikuburkan, harus dihilangkan dari pandangan manusia yang hidup. Itu mayat, apalagi di hadapan Allah. Bagaimana mungkin mayat bisa melayani di hadapan Allah? Dan kita dibohongi lagi dengan hal yang lain, bahwa kamu dipilih Allah
untuk melayani dia. Padahal ini manusia yang nggak pernah lahir baru. Kita berpikir bisa melayani Allah. Itu kebohongan-kebohongan yang kalau menurut saya hadir di dalam kekristenan kita sendiri. Dan di satu sisi kita sebagai manusia berdosa juga yang tidak tahu apa-apa, ya senang lah. Yang namanya manusia berdosa disuruh melayani Allah. Wah, itu kebanggaan. Dan itulah setan punya cara. Sebenarnya di balik semua itu setan yang beracara dengan kita. Walaupun di depannya pendeta yang berkhotbah. Tapi roh yang bekerja dalam pendeta itu, saya harus katakan dengan jujur, roh yang bekerja melalui pendeta-pendeta demikian bukan Roh Kudus.